Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan As-Somad CRP Bonsai yang selalu sharing dan belajar bersama di seputaran bonsai. Oke Sobat Bonsai, semoga kita selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Dan di kesempatan ini dalam keadaan musim penghujan Sobat ya. Banyak sekali kendala-kendala atau masalah-masalah yang kita hadapi dalam pertumbuhan segi perbonsaian Sobat ya. Oke, di sini akan saya sedikit belajar bersama ya untuk mengupas ataupun mencari tahu faktor-faktor apa yang bisa menjadikan pertumbuhan bonsai yang di pot ini stuck ya ataupun tidak tumbuh dengan baik ya, atau istilahnya mandek ya untuk pertumbuhannya sobat ya. Oke sobat bonsai, sebelumnya di sini saya mohon untuk bisa memberikan subscribe ya untuk channel kami ini agar bisa berkembang seperti yang lainnya sobat ya. Ini ada tanaman dari fusu batu sobat yang pertumbuhannya cukup bagus ya, sedang memberikan proses pertumbuhan tunas-tunas barunya ini sobat ya. Ini cukup banyak ya. Dan di sini akan saya belajar untuk mencari suatu permasalahannya untuk tanaman-tanaman yang di pot, bahan bonsai yang di pot yang pertumbuhannya kurang maksimal sobat dalam musim penghujan ini ya. Nah di sini untuk faktor yang pertama ya yang bisa membuat pertumbuhan itu mandek ataupun stuck ya, itu karena faktor cuaca penghujan ini yang cukup intensitasnya cukup banyak ya, hampir setiap hari di sini selalu hujan ya sobat. Dan untuk mengatasinya daripada musim-musim penghujan ini, kita ambil langkah-langkahnya ya agar bisa memproses tanaman bahan bonsai ini dengan baik sobat. Dalam pertumbuhan yang mandek ini itu disebabkan karena faktor air hujan sobat ya, yang cukup banyak terkandung di dalam media tanam ini sobat ya. Itu faktor yang pertama ya. Dan faktor yang kedua itu minimnya sinar matahari sobat. Karena tidak seperti musim kemarau ya, sinar matahari itu bisa full. Dalam musim penghujan ini banyak tertutup mendung ya sobat. Jadi kurangnya sinar matahari itu bisa mengakibatkan pertumbuhan itu stuck ya ataupun mandek ya, karena daun ini tidak bisa untuk asimilasi sobat ya. Dan untuk cara mengatasinya, untuk kita belajar bersama ini, di sini akan saya ambil langkah yang pertama ya sobat. Yang pertama itu kita harus pandai memilih media tanam sobat ya. Karena kalau media tanam dari tanah untuk musim penghujan ini itu bisa mengakibatkan genangan air di dalam pot itu sendiri sobat. Karena kurang begitu poros ya, kurang begitu airnya itu cepat keluar, sehingga air itu menggenang di dalam pot ini, mengakibatkan pertumbuhan akar itu tidak maksimal sobat ya. Dan secara otomatis tunas-tunasnya pun itu mandek ya untuk tumbuhnya. Itu yang pertama ya, media tanam. Yang kedua itu masalahnya sinar matahari sobat ya. Padahal kendalanya ini sangat banyak ya, cukup banyak yang bisa membuat pertumbuhan itu tidak maksimal sobat. Jadi di sini kita mensiasati untuk media tanaman dulu sobat. Kita cari media tanam yang lebih baik. Nah seperti ini ya, seperti pasir malang itu sangat bagus ya. Kalaupun tanah itu lubang pembuangan di bawahnya itu harus lebih besar sehingga air itu cepat keluar sobat ya. Itu cepat keluar sehingga air itu istilahnya tus ya. Tus itu maksudnya sedikit kandungan air yang di dalam pot ini sobat, banyak yang keluar, itu bisa memberikan suatu pertumbuhan yang lebih baik. Dan kalaupun tanah asli ya murni, itu sangat berisiko untuk kandungan airnya sobat, itu cukup banyak sekali. Apalagi tanahnya itu tanah yang
sedikit lempung atau apa ya. Nah itu pengikatan airnya itu cepat banyak sobat ya, sehingga itu bisa mengakibatkan pertumbuhan tidak baik, itu stek ya. Nah itu yang kedua, kita harus menggunakan tanah-tanah yang banyak komposnya sobat. Itu dibanyakin komposnya agar perbandingan tanah dan kompos itu lebih banyak kompos, sehingga air itu cepat meresap ke bawah, cepat keluar sobat. Nah alangkah baiknya kita harus menggunakan pasir malang ataupun yang lainnya yang bisa jadikan suatu alternatif lah. Umpamanya dari bebekan bata ya, batu bata itu bisa dimanfaatkan, ataupun pasir ya, yang jangan terlalu halus ya pasirnya, pasir kali itu jangan terlalu halus, yang agak sedikit kasar ya, biar banyak rongga yang didapat di dalam potnya itu sobat, sehingga air itu cepat keluar. Nah itu bisa memberikan suatu pertumbuhan ya, walaupun mataharinya kurang begitu banyak sinar yang dipaparkannya ke dalam bahan bonsai ini, itu masih bisa memberikan suatu pertumbuhan yang baik sobat. Oke sobat bonsai ya, hanya ini saja untuk kita sharing dan belajar bersama masalah steknya ataupun mandeknya pertumbuhan dari bahanan bonsai ini. Terima kasih untuk sobat semua yang selalu memberikan dukungannya ya. Semoga kita selalu sukses ke depannya dan bisa memprogram lebih baik lagi dalam segi perbonsaian sobat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.